Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasul tara ayunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pendengar yang semua dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pagi ini kita dapat hadir dalam rangka pengajian. Mudah-mudahan perkumpulan kita selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati ketua kita Bapak Haji Eru, kemudian sekretaris kita Bapak Surya, dan orang tua kita Bapak Haji Jayadi, dan banyak lagi yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua pagi ini selalu diberikan nikmat yang begitu besar, nikmat Allah, nikmat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, dan banyak lagi nikmat yang lainnya. Silakan yang membaca untuk dibacakan. Ibu Hajah Masitoh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Yang artinya wasiqal ladzina kafaru, dan orang-orang kafir dibawa dengan cara keras dan paksa ila jahannam zumara, ke neraka jahanam berombong-rombongan secara bergelombang lagi terpisah-pisah. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakan pintu-pintunya. Ayat ini menjadi jawab dari lafaz iza. Wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepada kalian rasul di antara kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Tuhan kalian, yakni Al-Quran dan kitab-kitab lainnya. Wa yunzirukum liqa'a
يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب. Dan memperingatkan kepada kalian akan pertemuan dengan hari ini. Mereka menjawab, benar, telah datang. Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab, yakni sebagaimana yang diungkapkan oleh firman-Nya yang lain, yaitu ayat, sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam. Surah As-Sajdah ayat 13. Alal kafirin, terhadap orang-orang yang kafir. Qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha, dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu jahanam itu, sedangkan kalian kekal di dalamnya. yakni kalian telah ditetapkan untuk menjadi penghuni yang abadi. Wabil selamatlah, maka seburuk-buruk tempat, maksudnya tempat tinggal, al-mutakabbirin, orang-orang yang menyombongkan diri adalah jahanam. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ, dan orang-orang yang bertawakal kepada Tuhannya dibawa dengan lemah lembut ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, ke dalam surga berombong-rombongan pula sehingga apabila mereka sampai ke surga itu pintu-pintunya telah dibuka. Huruf waw dalam ayat ini menunjukkan makna hal dengan diperkirakan adanya lafaz qad sesudahnya. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum, dan bertawakallah kepada mereka penjaga-penjaganya kesejahteraan atas kalian, berbahagialah kalian. Lafaz tibtum menjadi hal. Fadkhuluha khalidin, maka masukilah surga ini, sedangkan kalian kekal di dalamnya. Telah ditetapkan untuk menjadi penghuni yang abadi di dalamnya. Jawab lafaz tiga diperkirakan keberadaannya, yakni lalu mereka memasukinya dan dibawanya orang-orang yang bertakwa ke dalam surga, serta dibukakannya pintu-pintu surga sebelum mereka datang. Hal ini sebagai penghormatan buat mereka, sedangkan dirinya orang-orang kafir, serta dibukakannya pintu-pintu neraka jahanam sewaktu mereka datang, dimaksudkan sebagai penghinaan buat mereka, agar panas neraka jahanam itu dapat mereka rasakan sebelum memasukinya. Wa qala alhamdulillahilladzi sadaqana wa'adahu wa awrasana al-arda natabawwa'u minal jannati haytsu nasha' wa ni'ma ajrul 'amilin.
mereka mengucapkan sewaktu mereka memasukinya. Lafaz ayat ini diatafkan kepada lafaz dukuluha yang diperkirakan keberadaannya tadi pada ayat sebelumnya. Alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dahu. Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya pada kami, yakni memasukkan kami ke dalam surga. Wa awrasanal ardh, dan telah memberikan kepada kami tempat ini, surga ini, natabawwa'u, sedangkan kami diperkenankan menempati penghuni. Minal jannati haitsu nasya', tempat surga di mana saja kami kehendaki. Karena surga itu semuanya bukanlah tempat yang dipilih antara yang satu dengan yang lainnya, sebab semuanya indah. Wa ni'ma ajrul amilin, maka sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal adalah surga. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Terima kasih Guru. Baik, terima kasih Ibu Hajjah Masitoh. Baik, kita jelaskan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Dikumpulkan. Jadi wasiqa asalnya digiring, dikumpulkan biunpin secara paksa, yaitu orang-orang yang kafir menuju ke neraka jahanam hal keadaan berombongan. Jama'atin mutafarriqah, berombongan dan berpisah-pisah, bergelombang-gelombang. Jadi nanti orang-orang yang kafir itu digiring saja ke neraka jahanam dalam keadaan berpisah-pisah, berombong-rombong secara paksa. Di ayat lain, wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda, dan kami giring orang-orang yang kafir itu menuju ke neraka jahanam dalam keadaan kehausan, sangat haus. Itu di ayat lain. Kemudian hatta idza ja'uha putihat abwabuha, sehingga ketika mereka datang ke neraka jahanam dibukalah pintu-pintunya. Jadi begitu datang langsung dibuka supaya panasnya luar biasa. Ini menjadi jawab idza. Wa qala lahum khasanatuha, dan berkata kepada mereka oleh penjaga-penjaga surga berkata, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum. Apakah belum datang kepada kamu seorang rasul atau rasul di antara kamu yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Tuhanmu, Al-Quran wa ghairiha, Quran dan lainnya? Mereka ditanya, begitu rombong-rombong masuk menghadapi pintu gerbang neraka, ditanya, memang tidak ada rasul di dunia yang membacakan ayat-ayat kamu tentang perjumpaanmu ini? Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan yang memberi ancaman kepada kamu tentang perjumpaan harimu ini? Ditanya mereka. Ketika datang berombong-rombong ditanya tuh, ahli neraka ditanya. Sudah datangnya kehausannya luar biasa, digiringnya kehausannya luar biasa, begitu udah sampai di gerbang neraka itu ditanya. Pertanyaannya semacam itu. Mereka jawab, qalu bala, mereka menjawab, ya betul, datang seorang rasul kepada kami.
Walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin, tetapi telah dipastikan kalimat azab atas orang-orang yang kafir. Aila amla anna jahannam al ayat. Di ayat lain, sungguh akan aku penuhi neraka jahanam. Minal jinnati wan nasi ajmain, terdiri daripada bangsa jin dan manusia secara keseluruhan, yaitu manusia-manusia yang kafir. Alal kafirin, atas orang-orang yang kafir, manusia-manusia yang kafir. Qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Dikatakan masuklah kamu semua ke neraka jahanam dalam keadaan kekal di dalamnya. Begitu udah ngumpul di depan gerbang neraka, dikatakan silakan masuk ke dalamnya. Khalidina fiha, dalam keadaan kekal di dalamnya. Muqaddarinal khulud, telah ditetapkan kekekalannya itu. Babi sama swal mutakabbirin, maka seburuk-buruk makwa, tempat bagi orang-orang yang sombong, yaitu neraka jahanam. Jadi buat orang-orang yang kafir, artinya orang kafir itu orang-orang yang menganut selain Islam. Jadi orang yang muslim, orang yang takwa nanti tempatnya di surganya Allah. Buat orang-orang yang kafir itu tempatnya adalah di nerakanya Allah. Neraka itu ada beberapa tingkatan, bahkan ada 7 tingkatan. Yang paling berat, ini nerakanya orang-orang yang kafir, yaitu adalah neraka jahanam. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajmain, dan sesungguhnya neraka jahanam itu disiapkan untuk mereka semua, orang-orang yang kafir. Ini neraka yang paling berat. Ada juga orang yang beragamanya Islam, cuma KTP saja. Dia di dunianya tidak beramal yang baik. Di dunianya selalu berbuat maksiat kepada Allah, dalam keadaan maksiat dia mati. Ada juga yang dimasukkan ke sana, padahal agamanya Islam. Cuma di KTP saja. Jadi pekerjaannya sehari-harinya tidak Islami. Di ayat lain juga dijelaskan, walaqad jarokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami penuhi neraka jahanam itu terdiri daripada bangsa jin dan manusia. Manusia yang model gimana yang masuk ke sana? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi nggak dipakai untuk berpikir dengannya. Untuk berpikir dia dipakai hatinya itu. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, dan mereka punya kedua pasang mata, namun nggak dipakai buat melihat kebenaran. Tidak dipakai buat baca Al-Quran, membaca hal-hal yang baik. Walahum adhanul la yasma'una biha, dan mereka punya telinga, tidak dipakai untuk mendengarkan yang baik-baik. Tidak dipakai untuk mendengarkan Al-Quran. Ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan hewan. Balhum adol, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan. Ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai. Ada juga orang yang beragama Islam yang hanya KTP saja, tapi sehari-harinya tidak ibadah kepada Allah, bahkan banyak berbuat maksiat kepada Allah, itu bisa masuk ke sana. Punya mata nggak dipakai buat melihat kebenaran, punya telinga nggak dipakai buat mendengarkan kebenaran, tidak dipakai buat mendengarkan Al-Quran, punya hati nggak dipakai buat berpikir, itu akan masuk ke sana bersama orang-orang yang kafir. Kemudian yang kedua, as-sa'ir. Ini neraka sa'ir Allah siapkan lil mukadzibin, untuk orang-orang yang di dunianya suka ngebohong. Orang-orang yang di dunianya suka ngebohong dan menyebarkan berita bohong,
Zaman sekarang banyak sekali orang punya HP. Kadangkala dia sebarkan berita bohong. Dan itu nanti akan dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah. Di hadapan Allah nanti. Dia selalu menyebarkan berita bohong di dunia ini. Dan nanti itu akan dimintakan pertanggungan jawab. Mereka tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Maka buat mereka masuk ke neraka sa'ir. Karena itu hati-hati kita. Jangan sampai menyebarkan berita bohong di HP, di WA, dan di Instagram, di YouTube. Jangan sampai kita menyebarkan berita bohong. Sebab berita bohong itu pertanggungannya sangat berat di hadapan Allah. Tidak bisa nanti membuktikannya, tidak bisa menjawabnya, maka dia disangsikan atau diponis masuk ke dalam neraka sa'ir. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Yang selanjutnya, tingkatan yang ketiga adalah neraka lazza. Ini neraka lazza diperuntukkan oleh Allah buat orang-orang yang di dunia tarikiz zakah. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, padahal kaya raya dia. Tidak mau mengeluarkan zakat. Dia bakhil, zakat nggak dikeluarkan, infak tidak. Berbagi pun tidak. Kemudian di zaman sekarang ini, di bulan sekarang ini kan banyak orang yang pada nyantunin yatim. Dia tidak ketarik sama sekali. Nah itu orang-orang tersebut yang di dunianya bakhil. Tidak mau mengeluarkan zakat. Nanti masuknya ke sana. Ke neraka lazza. Di ayat lain dijelaskan. Yauma yuhma fi nari jahannam patukwa biha jibahuhum wa zuhuruhum. Pada suatu hari nanti mereka di neraka jahanam diteriska belakangnya, punggungnya. Hadza ma kanastum li anfusikum. Nih apa yang kamu sembunyikan bagi dirimu di dunia, yang kamu bahil, harta yang kamu tumpuk-tumpuk. Nih sekarang kamu rasakan. Hadza ma kuntum taknizun. Nih apa yang kamu tumpuk-tumpuk, yang kamu sembunyikan. Masuklah mereka ke dalam neraka lazza. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keempat, neraka sakor. Neraka sakor ini juga akan dimasuki oleh orang-orang yang di dunianya sholatnya dibuat main. Kalau giliran susah sholat, giliran rezekinya banyak, kaya, sholat diabaikan. Kalau lagi mau dia sholat, kalau lagi enggak, ya enggak lah. Kadang sholat, waktunya juga sudah mau habis baru sholat. Sholatnya kadangkala cuma sehari semalam 3 waktu. Jadi sekenanya. Orang yang semacam ini sholat-sholat juga dibakar di neraka nanti. Nerakanya namanya sakor. Nanti di sana ditanya oleh rombongan kaum yang muttaqin. Masalakakum fi sakor. Kenapa kamu masuk ke dalam neraka sakor? Mereka jawab, qalu lam nakum minal musallin. Kami di dunia orang-orang yang tidak mendirikan sholat. Walam nakunut imul miskin. Dan kami di dunia tidak memberikan, tidak berbagi kepada orang-orang miskin. Orang yang bahil, orang yang pelit, juga orang yang sholatnya dibuat main. Nah, itu masuknya ke dalam neraka sakor. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Yang tingkatan kelima, ini lebih rendah, neraka lebih rendah. Yang kelima adalah jahim. Neraka jahim ini buat orang-orang yang selalu mengejar-ngejar dunia.
menumpuk-numpuk harta, kejar-kejar dunia, tapi tidak ibadah kepada Allah. Dia kejar dunia, tidak ibadah kepada Allah. Nafsu dia ikutin. Fa amma man tagha wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka adapun orang-orang yang melampaui batas dan mengikuti kehidupan dunia, mengejar-ngejar dunia, dia melampaui batas, nafsunya diikutin, maka sesungguhnya neraka jahim sebagai tempatnya. Jadi neraka jahim nih buat orang yang selalu ngejar-ngejar dunia, melupakan ibadah kepada Allah. Boleh kita mengejar dunia, tapi ingat ibadah kepada Allah jangan ditinggal. Allah panggil kita untuk sholat, ya semua dihentikan dahulu, kita sholat. Harus tepat waktu sholat itu. Jangan sampai dilambat-lambatin. Mudah-mudahan kita dijauhkan ya daripada orang-orang yang lalai, yang selalu mengejar dunia, yang selalu rakus dengan dunia. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Boleh dunia kita kejar, tapi ibadah jangan dilupakan. Yang berikutnya neraka yang ketujuh, tingkatan yang keenam, kan ketujuh, keenam. Orang-orang yang timbangannya enteng. Jadi pahalanya tidak ada. Yang berat timbangan dosanya. Pahalanya sedikit, timbangan dosanya berat. Di ayat lain Allah jelaskan, فَأَمَّا مَنْ سَكُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Barang siapa yang berat timbangan pahalanya, dia akan mendapatkan kehidupan yang sangat menyenangkan. Tapi sebaliknya, wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang yang ringan timbangan pahalanya ringan. Padahal nanti dibantu oleh Nabi kita, diberi syafaat. Tidak bisa juga karena saking banyaknya perbuatan kesalahannya, sudah diberi syafaat tidak bisa juga. Nah, itu nanti akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Ini neraka yang sangat panas. Mudah-mudahan kita bisa dijauhkan. Yang ketujuh, neraka yang terakhir yang paling kelas kambingnya nih adalah hutomah. Meskipun kelas kambing juga ini luar biasa yang namanya neraka. Tapi lebih adem ketimbang neraka jahanam di atas tadi. Neraka hutoma ini Allah sediakan lil namamin, buat orang yang suka mengadu sono, mengadu sini, mengadu domba, bermuka dua. Nah, ini nanti masuknya ke neraka hutomah namanya. Jadi orang-orang yang di dunia ini bermuka dua, ya suka ngadu sono, ngadu sini, nanti dia akan masuknya ke neraka hutomah. Na'udzubillahi min dzalik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.